Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qala laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil mustafa Muhammad wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbih alladhi qala innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un minal Qur'ani kal baitil kharabi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Apa kabar semuanya Pak Haji ya? Ustaz sehat ya Ustaz ya? Masyaallah. Ya, penting sekali sekarang ini untuk sehat jasmani, sehat ruhiyahnya, sehat jasadiyahnya, sehat zihniyahnya, pikirannya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kita sekarang berada di satu zaman yang sulit untuk membedakan mana yang betul-betul Allah ridhai, mana yang Allah murkai. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus melangkah agar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dari setiap langkahnya insyaallah. Taib, itu syukur kita, salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hidup di dunia ini mampu untuk terus ittiba', mampu untuk terus mengikuti setiap jejak langkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang beliau ikrarkan, kita mampu mengikuti. Apa-apa yang beliau kerjakan, kita mampu juga untuk kerjakan. Apa-apa yang beliau sampaikan, kita mampu untuk mengikuti. Itulah kelak nanti orang-orang ini yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang biasa kita kenal dengan asy-syafa'ah. Asy-syafa'ah. Syafaat, Pak. Syafaat itu kalau dicontohkan seperti ini, Pak. Kita biasanya ke bank. Kemana? Ke bank. Ngantri itu, Pak, kita bank. Ya kan, Pak? Ngantri di security itu kan kalau di bank. Pernah ke bank kan, Pak? Ngantri kan, Pak? Ngambil nomor antrian, betul enggak? Antri panjang sekali. Tahu-tahu ada yang datang tanpa ngambil antrian, dia langsung diajak ke lantai 2. Ke lantai apa? Lantai 2. Kenapa? Karena ternyata tabungan dia di atas dari 1 miliar. Orang yang di atas 1 miliar itu dia namanya nasabah. Nasabah apa tuh Pak Haji? Nasabah apa Ustaz? Nasabah prioritas. Nah, nasabah apa? Nah, ini orang-orang yang nggak perlu ngantri lagi. Karena tabungannya banyak, Pak. Nah, begitulah nanti gambaran di padang mahsyar. Orang-orang yang mendapatkan syafaat, orang ngantri di padang mahsyar, dapat syafaat Rasulullah nggak pakai ngantri. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya apa? Ittiba', mengikuti Rasulullah dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, dalam muamalah kita, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala. Baik. Kita lanjutkan apa yang telah kita mulai. Mulai. Biasanya begini, Pak. Ketika saya membuat halaqah, itu ada sebuah komitmen dalam diri saya sendiri. Kalau saya sudah buat halaqah, sampai kapanpun halaqah atau majelis, sampai kapanpun majelis itu harus tetap jalan. Harus tetap apa? Harus tetap jalan. Khususnya bagi saya, kalau saya datang, ada orang, nggak ada orang, saya akan tetap duduk di sini. Walaupun yang di sini cuma 1 orang, Syekh, saya akan tetap lanjut jalan. Insya Allah. Kecuali ana yang nggak berhalangan. Pekan sebelumnya ana ke Lampung,
Nah, mudah-mudahan bisa kita terus lanjutkan. Kita ingat ya, pekan kedua dan pekan keempat, insya Allah. Dan kita niatkan kontraknya dengan Allah, bukan dengan saya, tapi kontraknya dengan Allah, insya Allah. Taib. Kita lanjut. Sebelum lanjut, kita dengarkan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan bahwa innalladzi, coba ikuti, innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil kharabi. Kalau hafal hadis ini bagus, Pak, untuk pengingat. Antum kalau Ustaz udah hafal mungkin Ustaz, insyaallah. Antum Ustaz, nah, kalau hafal hadis ini bagus, Pak. Pendek dia, Pak. Innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil kharabi. Rasulullah SAW mengatakan dan menganalogikan tentang orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Rasulullah mengatakan, innalladzi, sesungguhnya orang yang laisa fi jawfihi, tidak ada sedikit pun di dalam mulutnya, rongga mulutnya, lisannya, bibirnya, tenggorokannya, syai'un minal Qur'an, sesuatu dari Al-Quran. Jadi bibirnya nggak pernah basah dengan Quran, Pak. Lisannya nggak pernah lembab dengan Al-Quran. Tenggorokannya nggak pernah basah dengan ayat-ayat Al-Quran. Kal baitil kharabi, perumpamaan orang-orang yang nggak pernah membasahi lisan, tenggorokan, bibirnya, mulutnya dengan Al-Quran, seperti rumah kosong, Pak. Seperti apa, Pak? Kenapa Ustaz rumah kosong, Ustaz? Hebat. Rasulullah, hadis Rasulullah nih Pak Haji. Ya Allah, kita nih kalau usia kita banyak aja, banyak sekali rahasia-rahasia dari hadis Rasulullah SAW. Cuman sayang kita ini terbatas. Entah siapa yang duluan. Dari satu hadis ini saja, setiap analoginya Rasulullah SAW itu pasti menarik, pasti masuk akal, pasti logik. Lihat, Rasulullah SAW menganalogikan orang yang nggak pernah baca Quran seperti rumah kosong. Rumah kosong tuh identiknya sifatnya gimana, Pak Haji? Nggak enak bawaannya. Apalagi, Pak Haji? Apa, Pak Haji? Suram, gelap, apa Ustaz? Sepi, apa lagi Zat? Horor. Bawaannya nggak enak. Tidak ada kehidupannya, namanya rumah kosong, Pak. Tidak ada kebaikan lah di dalamnya. Rumah kosong. Bawaannya nggak enak, sayup-sayup, ya, sepi, sunyi, lembab, apa ya? Gelap. Rumah kosong kan seperti itu. Kotor. Nah, perumpamaan orang yang nggak baca Quran ya kayak gitu, Pak. Orangnya itu apa? Gelap, suram, nggak enak dipandang. Bawaannya nggak enak. Jadi seperti itulah gambaran orang-orang yang tidak membaca Al-Quran. Jiwanya sepi, jiwanya gelap, jiwanya kosong, jiwanya seram, jiwanya tidak mengenakkan. Itu Syekh. Dan yang bilang seperti ini, Pak, manusia terbaik. Yang bilang seperti ini, Pak, tahu hakikat awal dan akhir dari dunia ini. Yang tahu bagaimana cara sukses di dunia ini. Yang tahu bagaimana cara bahagia di dunia ini. Beliau mengatakan, orang yang nggak baca Quran, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, itu seperti rumah kosong.
yang gelap, gulita, suram, bau, kotor. Tidak hanya itu, Syekh. Tidak hanya itu, Ustaz. Apalagi kalau rumah kosong, bau, lembab, identik dengan banyaknya hewan-hewan busuk. Betul, Pak? Banyaknya penyakit. Apa? Kecoa, tikus. Apa lagi, Pak? Rayap. Apa lagi? Kalajengking, ular, biawak. Betul. Dan ini analoginya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang nggak pernah baca Quran akan banyak penyakit yang masuk ke dalamnya. Betul, Ustaz? Kita ibaratkan saja kecoa tadi ya, kedengkian. Kita ibaratkan saja tadi tikus busuk itu apa? Kesombongan. Kita ibaratkan saja rayap-rayap yang menggerogoti rumah itu tadi apa? Hasad, dengki, iri, sombong, tidak sabar. Tidak hanya hampa dan kosong serta gelap, tapi dia digerogoti, diisi dan dihuni dengan hewan-hewan yang busuk, buruk dan membahayakan. Busuk, buruk dan membahayakan. Masya Allah. Kana wa ma lam yasha' lam yakun. Inilah gambaran orang-orang yang tidak ada Al-Quran. Tidak ada Al-Quran pada diri. Berbanding terbalik dengan orang-orang yang memiliki Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Inna hadzal Qur'an ma'dubatullahi ta'ala faqbalu min ma'dubatihi mastata'tum. Sesungguhnya Al-Qur'an ini hidangan dari Allah, maka nikmati hidangan yang Allah telah hamparkan untuk kalian. Apa isi hidangannya? Al-Quran, inna hadzal Quran hablullahil matin. Ikatan yang kuat, Pak, dengan Allah. Orang kalau punya ikatan yang kuat dengan Allah, hidupnya nggak pernah takut, nggak pernah sedih, nggak pernah khawatir. Wan nurul mubin, cahaya yang terang benderang. Lihat, ini orang yang ada Al-Quran, Pak, hidupnya tuh hatinya bercahaya, hidupnya bercahaya, bawaannya positif, orang melihatnya tuh seneng, orang dekat dengan dia tuh seneng. Auranya aura yang baik, auranya yang mewangi, auranya yang sempurna. Auranya apa? Sempurna. Berbanding terbalik dengan yang tadi, Ustaz. Betul. Nah, ini hakikatnya adalah sebuah wahyu kehidupan untuk kita. Dan inilah salah satu yang mendorong kita untuk apa? Untuk menghiasi kehidupan kita ini dengan Al-Quran. Menghiasi hidup kita ini dengan apa? Dengan Al-Quran. Kenapa nggak belajar Al-Quran? Nggak tahu dia. Kenapa harus belajar Al-Quran? Ini salah satu tujuannya. Kita di dunia ini, Pak, sekarang. Mohon maaf, mohon izin nih. Bagi Pak Haji, Pak Haji dan Ustadz. Banyak sekali orang yang hidup sekarang tuh nggak punya tujuan dan nggak tahu kenapa dia melakukan itu. Kenapa harus pakai peci, Pak? Ayo, Pak, kenapa, Pak? Kenapa harus pakai sarung, Pak? Pak Haji, kenapa harus masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kaki kanan? Pak Haji, kenapa pakai peci, Pak? Untuk apa? Biar rapi gitu. Nah, biar rapi. Ustaz, kenapa pakai baju koko putih? Nah, Allah itu menyukai yang. Tapi banyak orang, Pak Haji, yang melakukan sesuatu tuh karena nggak tahu tujuannya. Ya karena yang lain pakai kayak gitu, saya pakai kayak gitu. Betul nggak, Ustaz? Itu yang banyak terjadi. Kenapa jualan pecel lele? Ya kayaknya sih, ya nyoba-nyoba aja. Gitu kan, Pak? Betul nggak, Pak? Kayaknya sih pecel lele lebih menguntungkan. Kayaknya coba-coba karena yang lain kayak gini. Dan orang-orang yang tidak memiliki tujuan ini mudah sekali dihempaskan oleh godaan syaitan yang
terkutuk. Sama Pak seperti kita belajar ngaji sekarang. Harus bertanya dalam diri kita, kenapa saya belajar mengaji? Kenapa saya belajar mengaji? Harus jelas kenapa. Salah satu sebabnya ini, saya ingin hati saya, jiwa saya ini bersih, bercahaya sebagaimana kata Rasulullah SAW. Saya tidak mau hati dan jiwa saya ini seperti rumah kosong. Kenapa beli HP ini Xiaomi? Oh kayaknya bagus. Kayaknya. Jelas bagus, fiturnya bagus. Saya menggunakan ini karena saya membutuhkan fitur ini. Kenapa beli mobil? Karena yang lain pakai mobil nggak enak sama tetangga dan lain sebagainya. Pak, butuh nggak? Tahu nggak kegunaannya apa dan lain sebagainya. Dalam Islam, dalam agama kita, dalam Al-Quran selalu Pak dijelaskan itu. Dijelaskan. Setiap ayat itu memiliki tujuannya. Memiliki apa? Tujuan. Al-Quran merangsang kita, mengajak kita, mengarahkan kita untuk setiap melakukan sesuatu itu tahu tujuannya dan apa fungsinya, apa kegunaannya. Maka dalam Islam itu sangat ketat sekali tentang harus tahu janji positif Allah, harus tahu janji negatif Allah. Maka supaya kita melakukan sesuatu tuh kuat, kokoh. Syaitan ini nggak akan pernah ridho nih Pak. Kita belajar ngaji kayak ini ya. Semakin Pak Haji kuat, semakin banyak godaan-godaan Ustaz. Semakin kita kuat, semakin banyak apa? Godaan. Nggak bisa dilepas Ustaz. Semakin kita ingin dekat dengan Allah, syaitan semakin nggak ridho. Jangan sampai orang. Dalam segala hal, bukan belajar Al-Quran saja, dalam segala hal. Dalam segala hal. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita mengokohkan diri kita dengan tahu apa fungsinya, apa kegunaannya, apa tujuannya. Segala sesuatu yang kita lakukan itu harus tahu. Setiap seorang mukmin itu harus tahu. Harus tahu insyaallah. Taib. Itu saja untuk mukaddimahnya. Sekarang kita lanjut tahsinul Quran ya, insyaallah. Sehat semua ya Ustaz. Taib. Kita masuk ke ta'awudz. Dikit-dikit saja. Karena memang hakikatnya Al-Quran ini ilmu praktek. Anak ulangi sekali. Al-Quran ini ilmu apa? Ilmu praktek. Kalau hanya sebatas teorinya gampang sekali itu Pak. Gampang sekali. Tapi prakteknya butuh keistiqomahan, butuh kesabaran, butuh ketenangan, butuh mencoba. Butuh apa? Butuh mencoba. Baik. Sekarang kita praktek lagi at-ta'awudz. Apa? At-ta'awudz. Baik, lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya ulangi 2 kali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ingat, kalau kasroh, kasroh. Kalau dhammah, dhammah. Kalau fathah, fathah. Lihat, a'u. Dibuka Pak Haji. Coba gini kan Pak Haji. A'u. A'udzu billahi. Billahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3.
Ain. A'u. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi. 1, 2, 3. A'udzu billahi. Lihat bi. Billahi. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ni nirrajim. Ayo. Nirrajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ahsan. Coba Ustaz. Ain. A'udzu billahi. Billahi. Tenang kepalanya, enggak usah gerak. 1, 2, 3. Ain. A'udzu billahi minasy syaithanir. Minasy. Habiskan syai. Mulutnya dia minasy. Oke, ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Po. Oke, ulangi. A'udzu billah. Jim. Coba. A'udzu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, Mas. Nanti disempurnakan lagi. Sama-sama kita ikuti. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Fadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir. Po-nya. Po. Syaitani. Ulangi. A'udzu billahi. Ya jalla. A'udzu billah. Di luar Ustaz. Billahi. Ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, to dengan ra-nya enggak usah gerak dua bibir. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Huruf lisan. Enggak ada sangkut pautnya dengan syafatan. Ulangi. A'udzu billahi minasy syaitonir. Nah, syai-nya bukan Sat, iya-nya. Syai. Nah, ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ra-nya fakhimir ra, tebalkan lagi ra. Minasyaitonir rajim. Wahid marrah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus, sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Silakan Pak Haji. A'udzu billahi Minasy. Terus syaitonir rajim. jim. Buka mulutnya jim. Ulangi lagi. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Oke, lihat saya Pak Haji.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Adik. A'udzu billahi minasy syaitan. Ta. Tanir rajim. Jim. Itu adik. Bagus, ulangi. 1, 2, 3. Jangan zu. Terus. Oke, sama-sama kita ikuti. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan Pak Haji. Buka. Billah. Coba Pak Haji. Billahi. Gitu, itu Pak Haji. Ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jim. Oke, ulangi sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemarin kita sudah membahas tentang fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Dulu ya. A'udzu billahi minasy syaitani ar-rajim. Ar-rajim. Oke. Coba lihat tulisannya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantai. Pak, itu namanya matan al-jazari, pedoman untuk belajar ilmu tajwid. Pedoman untuk belajar ilmu tajwid. Nah, pembahasan pertama dalam ilmu tajwid itu dimulai dengan bab makharijul huruf. Bab apa? Makharijul huruf. Pak, kan kadang kita bingung tuh, Pak. Kata Ustadz shin, sya. Padahal saya udah ikut Ustadz sya. Kok bunyinya beda? Betul nggak, Pak? Kata Ustadz bunyinya to. Nah, gimana Ustadz to-nya itu caranya tuh gimana? Nah, untuk mengetahui itu, maka kita harus mempelajari yang namanya bab besar dalam ilmu tajwid, yaitu mengetahui
di mana tempat-tempat keluarnya huruf itu, supaya kita bisa menyebutkannya dengan sempurna. Menyebutkannya dengan apa? Dengan sempurna. Nah, para ulama sudah merangkum dan membuat serta mempatrikannya, atau sudah membuat dalam sebuah matan Al-Jazari untuk memudahkan kita mempelajarinya. Pertama yang dimulai tentang makharijul huruf adalah makharijul huruf. Tadi saya sebutkan apa Pak arti makharijul huruf? Tempat keluarnya huruf. Makharijul hurufi sab'ata asyar. Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Kemarin kita sudah sebutkan, kalau kata Syekh Ana dulu, tempat keluar huruf itu ada 5 kamar atau 5 rumah, dan masing-masing rumah punya kamar. Masing-masing rumah punya kamar. Yang pertama adalah al-jauf. Apa? Al-jauf. Ini sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya, itu rongga mulut. Rongga apa? Rongga mulut. Jadi ada huruf yang keluarnya dari rongga mulut, Pak. Ada huruf yang keluarnya dari apa? Rongga mulut. Mana Ustaz rongga mulut itu? Kata para ulama, mulai dari dada kita ini sampai ke tenggorokan, sampai ke mulut kita, sampai dia keluar. Itu rongga. Rongga mulut, bukan rongga hidung, Pak. Atau bukan rongga telinga, Syekh. Rongga mulut. Apa saja huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut itu? Yang pertama adalah alif, waw, ya. Apa? Pak, kalau dia ada kepalanya, ini namanya hamzah, Pak. Ada kepala, kemudian ada tanda bacanya A, U, I. Ini namanya hamzah. Tapi kalau tidak ada kepala dan tanda bacanya, maka dia namanya apa? Namanya apa? Alif. Nah, alif ini, Pak, keluarnya dari rongga mulut. Keluarnya dari apa? Rongga mulut. Alif waw ya ini, di samping dia disebut sebagai rongga mulut, dia disebut juga sebagai al-mad atau huruf mad, Pak. Huruf panjang. Huruf yang memanjangkan huruf-huruf yang lain. Memanjangkan huruf-huruf yang lain. Atau dia juga disebut sebagai huruf hawaiyah. Huruf apa, Pak? Hawa. Hawaiyah itu bahasa kita, Pak. Hawa. Huruf ini disebutkan dengan mengeluarkan hawa, mengeluarkan nafas, mengeluarkan suara diikuti dengan hawa yang panjang. Yang panjang. Sekarang saya mau bertanya, Pak. Di sini, Pak Ustadz, mana yang huruf al-jauf? Mana Pak Haji? Dari Pak Haji dulu. Ini huruf jauf bukan? Ini huruf jauf bukan? Bukan. Karena dia bertanda baca. Ini ada.
Kan saya bilang tadi ini nggak boleh ada tanda baca, betul? Yang kedua apa, Pak? Ini ain huruf jauf bukan? Huruf rongga mulut bukan? Ini kan huruf rongga mulut kan ada 3 nih. Ain huruf rongga mulut bukan? Bukan. Antum Syekh, waw huruf rongga mulut bukan? Huruf rongga mulut. Coba kita baca sekarang. A'u. 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 Nah. Zal huruf rongga mulut bukan? Ba huruf rongga mulut bukan? Ini enggak dihitung dia karena ada tasydid. Billahi, ada alif di sini. Rongga mulut bukan? Rongga mulut bukan, Ustaz? La, kan panjang kan? Billah, rongga mulut bukan, Ustaz? Rongga mulut. Hi bukan rongga mulut, mim bukan rongga mulut, nun bukan rongga mulut. Alif di sini rongga mulut bukan? Tidak, karena dia langsung nyambung ke tas. Syai. Iya, sini rongga mulut bukan, Ustaz? Rongga mulut, Ustaz. Syai. Syai, rongga mulut. Syai. To rongga mulut bukan, Ustaz? To-nya bukan. Alif di sini rongga mulut. Nun di sini bukan. Ra di sini, jim di sini, ya di sini mati, rongga mulut. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Insya Allah. Sekarang lihat, kita kemarin mencoba. Ayo. Ayo. Nah, panjangnya itu, Pak, dia yang disebut sebagai huruf rongga mulut. Baik, itu sudah kita bahas kemarin. Al-jauf. Selanjutnya apa, Ustaz? Setelah al-jauf. Apa, Ustaz? Makhraj selanjutnya. Al-halqu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan enggak, Pak Haji? Yakin? Pak Haji ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Enggak. Ustaz, ada pertanyaan, Ustaz? Ada, cukup. Ada pertanyaan, Ustaz? Ya. Gitu. Ya terus Oke. Itu nanti pembahasannya kan di sini. Sini. Gitu kan Ustaz antum? Oke. Baik. Nanti kita akan bahas itu, Ustaz. Nanti kita akan bahas itu. Kita lanjut dulu ya. Oke. Selanjutnya apa, Ustaz? Al-halq. Pak Haji, lihat Pak Haji. Tempat keluar huruf, makhorijul huruf, makhrij jamak dari makhraj, artinya adalah tempat-tempat keluar huruf hijai. Ya. Yang pertama apa? Rongga mulut. Apa? Bahasa Arabnya apa? Al-jaufu. Apa? Al-jaufu. Tulis saja ya sini bahasa Indonesia, rongga mulut gitu ya. Rongga mulut. Apa saja huruf yang keluar dari rongga mulut, Pak? Apa, Ustaz? Alif. Yang kedua? Waw. Yang ketiga? Ya. Apa? Ya. Oke. Selanjutnya apa? Al-halqu. Apa? Ini kayak gini berarti titik ya, Pak ya. Nih, al-halqu. Ikuti. Al-halqu. Oke. Apa arti al-halqu? Tenggorokan, Pak. Apa, Pak?
Apa, Pak? Tenggorokan. Apa? Tenggorokan. Setelah rongga mulut, huruf-huruf hijaiyah itu ada yang keluar juga di tenggorokan. Apa? Di tenggorokan. Ulama membagi 3 tenggorokan kita ini, Pak. Membagi apa? 3. Membagi 3. Yang pertama namanya pangkal tenggorokan. Apa? Ada huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan kita nih, Pak. Coba pegang pangkal tenggorokan kita nih. Nah, ada yang keluar huruf dari sana. Apa yang keluar huruf? Huruf apa yang keluar dari pangkal tenggorokan? Itu hamzah ha. Apa, Pak? Hamzah ha. Coba pegang pangkal tenggorokannya, Pak. Hamzah ha. Hamzah ha. A ha. A ha. A ha. Getar nggak pangkal tenggorokannya, Pak? A ha. A itu ujung tenggorokan, Syekh. Pangkal. Nah, itu, Syekh. Oke? A ha. Untuk melihatnya getar atau tidaknya ada caranya, kata para ulama. Gimana? Disukunkan. Lihat. Atau ditasdidkan. A. Ikuti. A. Ba. Ta. Sa. Atau kita tasdidkan. A. Ba. Ta. Sa. Ja. Ha. Kha. Coba pegang telinga, Pak. Semua pegang. A. Getar nggak telinganya, Pak? Enggak. Berarti bukan di telinga keluar, ya? Ya, Syekh? Betul nggak, Syekh? Di pangkal tenggorokan yang getar. Sekarang aha, baha, taha, saha, jaha. Ya, pegang hidungnya, Pak. Aha. Getar nggak hidungnya, Pak? Baha. Enggak kan, Pak? Oke. Sekarang paham ya? Di mana dia keluarnya? Pangkal apa? Pangkal tenggorokan. Oke. Ini yang akan kita bahas. Aha. Apa? Aha. Aha. Pak Haji kalau ditanya, cucunya nanya, Kek, tempat keluar hurufnya hamzah di mana, Kek? Pangkal tenggorokan. Ini cu, lihat saya. A. Ba. Pak Haji kalau ditanya sama menantunya, Pak, tempat keluar huruf H di mana? Tenggorokan. Pangkal tenggorokan. Mau bukti anakku gitu kan? Buat kayak gini. A. Ba. Aha. Baha. Paham ya? Paham Ustaz ya? Paham ya saya? Thayyib. Ada pertanyaan, Pak Haji? Cukup. Untuk ini Ustaz mau nanya, kalau H ini H besar atau kecil ya? H besar. Nah, nanti ada Pak Haji pelajaran selanjutnya. Di tengah tenggorokan. Ini pangkal tenggorokan ya. Pangkal. Apa? Pangkal. Ini tengah tenggorokan. Ain ha. Apa? Ain ha. Apa? Ain ha. Ujung tenggorokan. Pegang dulu nih tengahnya. Ain ha. A. Ba. Ikuti Pak Haji. Ta. Tajam dia. Ta. Sa. Kalau nggak tajam berarti belum tengah tenggorokan tuh. Ja. Ha.
kha'a, kha'a, da'a, da'a, za'a, za'a, ra'a, ra'a, za'a, za'a, i'ai, i'i, bi'i, bi'i, ti'i. ti'i. Oke. Nanti baru kita ghain kha. Maaf nih Pak Jia, tulisannya kecil. Oke, kita cukupkan sampai pangkal tenggorokan dulu. Pangkal apa? Kita mungkinkan di sini, Syekh. Pangkal tenggorokan hamzah ha. Oke, apa? Hamzah ha. Ini huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Antum kalau mau melatih santri antum, murid antum seperti ini, Syekh, makharijul hurufnya. Lihat pangkal tenggorokan. Mana Pak Haji? Pangkal. Ini mana Pak Haji? Pangkal tenggorokan. Taib, kita masukkan saja ini ke sana. A, ba, ta, fa, ja, ha, kha. Oke, mafhum? Paham? Sekarang pegang pangkal tenggorokannya. I, bi, ti, si, ji, hi, khi. Nah, ini praktek semua, ini ilmu praktek semua nih. Ilmu apa? Ilmu praktek semua. Sekarang ikuti saya. Bu, tu, su, ju, hu, khu. Bisa ya? Coba Pak Haji. Ba. Enggak, dia keras, dia punya syiddah. Dia punya keras dan jelas. Apa kabar? Apa kabar? Ba. Ta. Tahan dulu. Ta. Nah, bagus. Sa. Ja. Ha. Kha. Nah, dia harus kuat. Tahan dulu. Ba. Ta. Sa. Ja. Oke, fadhol Syekh. I, bi, ti. Oke, cukup. Antum Syekh. Terus. 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 Harus kuat. Kha. Nah, terus. Terus. Ya, bagus. Fadhol Syekh. Nah, dia nggak boleh. Dia ada satu sifat namanya tahqiq. Apa? Tahqiq. Dia harus jelas. Nggak boleh hamzah ini samar-samar. Nggak boleh hamzah ini lemah. A'udzu billah. Harus jelas. Atau nggak bisa, Pak. Harus jelas. Alhamdu. Ar-Rahman. An'amta. Jelas. Iyyaka. Enggak boleh dia
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka an'amta 'alaihim. Dia harus jelas. Harus apa? Dia punya syiddah, dia punya jahar. Dia punya jelas, dia punya keras. Itu yang dimiliki oleh Hamzah. Di mana tempat keluarnya Pak Haji? Pangkal tenggorokan. Mana Syekh? Bil lughah al-arabiyyah aina? Kaifa? Aqsal halq. Mada? Aqsal halq. Atau adnal halq. Aina sahih? Aqsal halq. Pangkal tenggorokan. Dia harus jelas, Pak. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nasi, ilah, nggak bisa. Ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi. Hamzah ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau dia tidak syiddah, kalau dia tidak jahar, kalau dia tidak jelas, nanti akan masuk ke qiraat yang lain. Ada namanya tashil. Apa? Tashil. Nanti dalam pembahasan lain, Pak. A'jamiyyu wa 'arabi. Itu tashil. Bisa dipahami, Pak? Bisal. Jelas, Pak? A'udzu apa? A'udzu billahi. Ayo. A'udzu billahi. Oke. Sekarang kita masuk ke ha. Apa? Ha apa? Di mana tempat keluarnya Pak Haji huruf ha besar? Pangkal tenggorokan. Bil lughah arabiyyah, Syekh? Aqsal halq. Ma makna aqsal halq? Pangkal tenggorokan. Masjidil Aqsa. Apa arti Masjidil Aqsa? Aqsa, ma makna Aqsa? Aqsa, Ustaz. Ma makna Aqsa? Aqsa artinya ba'id. Artinya apa? Jauh. Di sini aqsal hal dikatakan aqsal hal. Jauh dari apa? Jauh dari bibir. Nanti bentuknya seperti ini makhraj itu kan? Paham? Pak Haji? Ini pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, ujung tenggorokan, nanti pangkal lidah atas, tengah lidah nanti kita gambar. Insyaallah. Baik, kembali ke ha dulu. Banyak orang yang belum paham tentang ha ini. Ha besar, jadi dia ha apa? Ha. Apa, Pak? Ha. Ihdina. Apa? Ihdina. Terlalu besar. Sampai mau gempa bumi kita kan, Pak. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bukan salah, Pak, kurang tepat. Kurang apa? Dia udah bagus belajar sama gurunya dulu. Karena untuk membedakan antara ha besar, ha kecil. Kalau kata kiai-kiai kita dulu, ha besar ya ha. Kalau ha kecil ha. Aja. Nah, padahal di antara alif sampai ya huruf hijaiyah, huruf ha ini paling lembut, huruf yang paling lembut. Apa sih? Huruf yang paling? Dia memiliki beberapa rahasia. Yang pertama, dia huruf yang paling lembut. Yang kedua, huruf yang paling banyak menghabiskan nafas.
Menghabiskan apa? Nafas. Menghabiskan apa? Nafas. Yang ketiga, termasuk huruf yang mudah disebutkan. Termasuk huruf yang mudah disebutkan. Lihat, dia hurufnya lembut, nggak perlu dina enggak. Tidak perlu lihat. Tapi dia pegang pangkal tenggorokannya, dipangkal tenggorokan. Latihannya nih Pak Haji. Dia lembut sekali. Kalau dia tidak lembut, Ustadz, Syekh, dia tidak akan bisa disebutkan ketika dia waqaf dan sebelum dia waqaf hurufnya mati. Contoh. Minhu. Apa? Minhu. Coba antum berhenti, waqaf hanya. Coba. Min. Nah, susah. Coba saya. Min. Apa? Min. Susah ya? Perlu latihan walaupun gampang nih. Fa'ahlakat. Udah apa lainnya sih? Fa'ahlakat. Coba Pak, baca ini Pak. Minhu coba. Minhu. Coba Pak, minhu. Coba saya. Minhu. Coba. Minhu. Coba. Coba waqaf sekarang. Mana hanya? Coba waqaf ya. Coba waqaf. Nah, enggak kedengaran. Harus jelas ya, jangan diambil haknya. Apa sih? Min. Apa? Min. Nanya jangan min. Min. Coba Haji. Min. Enggak kedengaran Pak Haji. Min. Coba Haji. Min. Enggak kedengaran hanya. Min. Min. Fa'ahlakat. Harus latihan juga nih. Harus apa? Harus latihan. Lihat. Enggak usah Kalau itu di dada, dia bukan huruf dada. Dia huruf pangkal tenggorokan. Ayo. Bihi, tihi, sihi, jihi, hihi, khihi, pusing nggak kepalanya? Ya kan? Karena dia banyak menghabiskan nafas Pak. Buhu, tuhu, suhu, juhu, huhu, khuhu. Perlu latihan Pak Haji. Apa? A'udzu billahi. Ayo. A'udzu billahi. Jelas. A'udzu billahi. A'udzu billahi. Billahi ingat, huruf jauf, rongga mulut. A'udzu billahi. A'udzu billahi. A'udzu billahi. A'udzu billahi. A'udzu billahi. A'udzu billahi. A'udzu billahi minasy syaitani. Ayo. A'udzu billahi. Lihat jangan la. Ulangi. Satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasy syaitani. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Ayo. A'udzu billahi. Jangan bella, billah. Ulangi, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaitanir
Oke. Baik. Paham ya? Pak Haji, hamzah tempat keluar hurufnya di mana, Pak Haji? Hamzah. Ya, Pak Haji, bukan hamzah, hamzah. Z, hamzah. Ah, itu dia. Di mana tempat keluar hurufnya? Gimana cara taunya kita di pangkal tenggorokan? Di fase bergetar, hamzah. Oke, bukan begitu, bukan hamzah, tapi dicoba dengan huruf a. Oke, gitu ya Pak Haji ya? Bisa dipahami Pak Haji? Di mana tempat keluar huruf waw? Rongga mulut, rongga mulut. Ha. Di mana sih? Ha. Nah, hamzah. Hamzah. Pangkal tenggorokan. Apa bedanya hamzah dengan alif? Oke. Kalau tulisannya apa bedanya? Duduk. Kalau alif tidak ada tanda bacanya dan tidak ada kepalanya. Kalau hamzah? Kalau hamzah? Nih, ini bedanya. Ini alif Pak Haji. Ini hamzah. Apa bedanya? Ada kepalanya. Kalau alif nggak ada kepalanya. Taib Syekh? Coba sebutkan matan jazarinya. Makharijul hurufi 17. Huruf. Apa artinya itu? Nah, gitu Syekh. Kalau antum sudah hafal itu ngajar harus pakai matan itu. Ditanya, fain makhraj hamzah wal ha. Langsung aja antum jawab, summa li aqsal halqi hamzun ha. Enggak usah panjang-panjang lagi. Ini udah hafal nih Pak Haji, dalil-dalilnya udah hafal. Nah, makanya saya bilang yang paling penting itu praktek. Yang paling penting itu apa? Praktek. Baik. Sekarang kita selesaikan ar-rajimnya. Selesaikan apa? Ar-rajim. Lihat. Minasyaitonir rajim. Ayo. Minasyaitonir rajim. Ra. Apa? Ra. Ustadz, di mana tempat keluar hurufnya ra itu? Tarful lisan. Sebagian ulama mengatakan tarful lisan, ujung lidah. Coba keluarkan semua ujung lidahnya. Pegang Pak Haji. Nah. Oke, sudah? Bertemu dengan Pak Haji. Ra. Bertemu dengan langit-langit atas. Coba ya, Pak Haji. Dekat dengan pangkal gigi seri atas. Paham nggak? Ini kan ada gigi, Pak. Nah, coba naikkan ujung lidahnya ke langit-langit atas. Tempelkan dulu. Ra. Sekarang bunyikan. Ra. Minasyaitonir rajim. Ayo. Minasyaitonir rajim. Oke, paham ya? Sekarang jim. Gampang sekali. Jim. Jangan jim. Ikuti jim. Jangan zim. Lebarkan jim.
Jangan diubah lagi tuh Pak Haji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan diubah lagi Pak Haji. Jim. Jim. Pak Haji, jim. Ar-rajimi, 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 bukan ar-rajim. Ulangi, 1 2 3. Ar-rajimi, 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 bukan ar-rajim. Paham? Paham Syekh? Baik. Ar-rajim. Lihat fokusnya di jim. Kasroh, pecah ke bawah, apa bunyinya? Jim. Jim apa? Jim. B, kasroh, B. Jangan B. B. Jangan B. B. Mim, mi. 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 Ni. Paham? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bisa dipahami? Kembali ke pertanyaan antum Ustaz. Ini kita sudah jelaskan. Kita sudah jelaskan. Sorry, kebalik. Betul ya? Fathah. Apa Pak? Ini nama tanda bacanya. Kalau bahasa Arabnya fathah. Fathah itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa Pak? Miftah. Tahu miftah? Miftah itu artinya apa Pak? Miftah itu kunci. Kunci itu apa? Alat membuka. Fathah, dibuka mulutnya. Apa? Dibuka mulutnya. Jadi ketika ada huruf bertanda baca fathah ini, maka mulutnya harus dibuka. Nggak boleh ditutup. O, bo, to, so, jo. Pertanyaannya sekarang, dibukanya seperti apa? Apa A kan dibuka juga nih, betul nggak sih? Atau E kan dibuka juga nih? Atau A, atau O kan dibuka juga nih? O, betul nggak? Betul nggak sih? Nah, maka ana bahas kemarin, fathah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, fathah tebal dan tipis. Apa? Apa sih? Ketika dia hurufnya yang bertanda baca ini tebal nih. Apa? Tebal, ini tipis. Apa saja hurufnya yang tebal nanti? Khusadagtin, qil. Apa? Khusadagtin, qil. Huruf kha, sa, da, gha, ta, qa, qil, dha. Apa? Dha. Nah, ini akan masuk nanti ke sifat. Apa? Selain dari ini Syekh, berarti dia tipis. Inilah nanti yang akan menentukan bagaimana fathahnya itu. Bagaimana apa? Fathah. Nanti kalau huruf tipis, dia bergantung pada sifatnya. Apa sifatnya yang menonjol dari fathah ketika tipis nanti? Ada namanya infitah dan istifal. Apa sih?
Udah pernah belajar kan? Fathahnya ini diikuti dengan infitah, terbuka, sama-sama terbuka. Apa istifal? Ke bawah. Bukan ke atas ya? Apa ya? Kaifa haluka anta? Kaifa fa haluka ha. Kalau dia membaca kaifa, maka dia tidak ada istifal dan infitah di sini. Tidak ada apa? Istifalnya artinya apa? Asfal. Asfal artinya apa? Jalan aspal, Ustaz. Jalan aspal. Aspal itu bahasa Indonesia, Pak Haji. Asfalasa safil. Aspal itu bahasa Arab, Pak Haji. Bahasa Arab. Artinya apa? Bawah. Tempat diinjak-injak dia kan? Istifal artinya fathah yang dia ada unsur bibirnya itu ke bawah, terbuka. Bukan ke atas. Bibirnya ke atas. Kan membuat bulatan. B, T, S, J. Kalau kita Dan satu lagi, tipis dan tebal dia identik dengan, kalau tipis suaranya di luar, kalau tebal suaranya di dalam, so. Nggak bisa, so nggak bisa, so, to. Kalau tipis, te, be, se. Paham ya, Syekh? Nah, maka kalau ada yang mengatakan, Syekh, fathah harus di ba, maka dia harus mentelaah yang namanya sifatul huruf. Apa? Sifatul huruf. Bisa dipahami? Baik. Jadi kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, prakteknya selesai. Tinggal nanti di-share videonya, saya dilatih lagi. Dilatih Pak Haji. Pak Haji nanti lihat YouTube, Pak Haji. Pelajaran sebelumnya udah dilihat YouTube-nya, Pak Haji? Baru di-share ya? Oh, udah kemarin. Nah, habis ini langsung share aja. Ada YouTube. Di grup Pak Haji, masuk grup ya? Oh ya, nggak apa-apa. Baik, barakallahu fikum, hayakumullah. Ditutup aja, saya.